Ayah Bunda bisa mendengarkan suara saya? Bisa cek lewat. Bisa, bisa, Oke, sip. Kak. Alhamdulillah. Ya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. eh Ayah Bunda yang dirahmati Allah, ya. Alhamdulillah ya malam hari ini kita bisa bermuajahah walaupun lewat Zoom, media Zoom, tapi harapannya tidak mengurangi kita banyak belajar tentang tidak mengurangi apa namanya substansinya kita belajar tentang akil balik ya. Karena anak-anak yang nanti ikut camp rata-rata sudah di atas 10 tahunan gitu ya. Kalau bicara akil balik itu kan persiapannya itu dimulai usia 7 tahun sebetulnya. Ya, eh, bahwasanya kita seringkali lupa ya Bunda yang dirahmati Allah, seringkali kita lupa anak-anak masuk 7 tahun itu sering dianggap masih anak-anak ya. Jadi kita sudah harus mulai membuka mindset bahwa anak-anak yang fasenya anak-anak itu usia 0 sampai 6 tahun itu masih anak-anak. Kenapa 0 sampai 6 tahun? Karena di usia tersebut anak-anak belum punya tanggung jawab, belum memayis ya, belum memahami konsep baik dan buruk, belum tahu resiko baik dan buruk. Apalagi mukallaf, belum terkena beban syariat. Jadi ayah bunda jangan terlalu menggegas terlebih dahulu anak kita kenal dengan syariat terlebih dahulu. Imannya dulu justru yang harus ditekankan. Dengan cara apa? Menumbuhkan cintanya anak kita kepada Allah, bukan ditakut-takuti. Di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, baru kemudian masuk usia 7 tahun, ayah bunda, bahwasanya anak kita itu calon orang dewasa. Anak-anak calon orang dewasa. Ya, anak-anak calon orang dewasa di mana di usia 7 tahun ini anak kita sudah masuk fase mumayyiz ya, fase di mana anak-anak kita kenal dengan risiko baik dan buruk, sudah mulai bisa diajak diskusi, sudah mulai memahami apa kehidupan ya, pelan-pelan mengenal kehidupan di luar, asal dengan catatan kita tidak underestimate sama sama anak-anak kita ya. 7 tahun Rasulullah SAW sudah memerintahkan ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun ya, mulai 7 tahun, dan kemudian 10 tahun pukul anakmu ketika tidak mau sholat dan mulai dipisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Mulai 7 tahun anak kita sudah mulai disyariatkan ya, mulai disyariatkan, diadabkan. Ya, jadi 7 tahun anak kita baru mulai disyariatkan, diajak sholat 5 waktu, minimal 5 waktunya dulu. Ya, fardu ainnya itu ibadah fardu ain itu di sholat dulu ya. Ya masalah sunnah itu kalau 5 waktunya sudah jalan sambil sambil menjalankan 5 waktu udah tertib, baru kita memahamkan bahwa ada loh sholat selain 5 waktu atau ibadah-ibadah lain yang sunnah yang kalau kamu jalani, maka Allah tambah sayang. Itu ya. Sampai 10 tahun. Artinya apa? Kita punya waktu antara 7 sampai 10 tahun. Kita punya waktu 3 tahun untuk melatih anak-anak kita. Kalau tadi di bawah 7 tahun pralatih, kalau yang sekarang ini 7 sampai 10 tahun itu masa latih. Dan masa latih ini 7 sampai 10 tahun ini mulai awal kurikulum akil balih, pre akil balih pertama. Pre-akil balik pertama, 7 sampai 10 tahun, dan karena ini masa latihan, artinya anak-anak kita punya hak. Punya hak apa? Hak melakukan kesalahan. Jadi 7 sampai 10 tahun anak kita masih boleh melakukan kesalahan kok. Boleh karena fasenya latihan. Ya seperti hanya kita kalau kalau latihan sepeda gitu kan. Emang langsung bisa kan? Enggak. Anak-anak kita pasti ya ada jatuhnya, ada nabraknya itu. Ini Mas fase latih. Maka anak kita berhak. Belum belum apa namanya? Belum bisa kita marah karena anak kita salah. Nah, kita membenarkan, membetulkan. Kita melatih, membetulkan, mendampingi gitu ya. Ya mentor, ya coaching dan sebagainya. 7 sampai 10 tahun. Kita sebagai orang tua yang harus memahamkan ke anak-anak kita bahwa, "Nah, kamu 7 tahun, nah. Sudah 7 tahun artinya kamu sudah mempunyai tanggung jawab, belajar mulai bertanggung jawab kepada Allah. Tapi belum balik, ya, belum balik, baru latihan.
belum balik apalagi akil ya. Nah, makanya di akil baliknya harus secara idealnya beriringan 7 sampai 10 tahun. Baru kemudian masuk 11 tahun. 11 sampai 14 tahun itu fase di mana lebih kenceng nih didik anak-anak kita. Kenapa lebih kencang? Ini fase mulai baliknya anak-anak kita. Ya, sekarang anak-anak kita itu di usia kelas 4 ya. Kelas 4 mungkin antara 10-11-an tahun ya. 11 ya, 10-11 tahun. Itu sudah mulai ada yang haid. Saya beberapa waktu yang lalu mengisi kegiatan akil balik di salah satu sekolahan dari kelas 4, 5, 6, 7. Rata-rata di kelas 4 sudah mulai ada. Kemarin saya survei siapa yang sudah balik, terutama yang perempuan nih. Dari sekitar 20-an ada 3 yang sudah balik, kelas 4 ya, kelas 4. Yang laki-laki belum, ya. Entah belum balik, entah belum mudeng yang kelas 4 ini. Nah, masuk kelas 5, yang kelas 5 saya tanya, "Siapa yang sudah balik?" Sebagian besar anak-anak perempuan mungkin separuh lebih sudah balik. Separuh lebih sudah balik. Laki-laki baru sekitar 2 atau 3 yang sudah memahami konsep balik, dan dia sudah balik. Kelas 5 SD nih ya. Kelas 5. Nah, kelas 6, yang di kelas 6 itu dari 10 atau 11 anak perempuan tinggal 1 yang belum balik, yang lain sudah balik. Laki-laki tinggal 3 yang belum balik dari 10-an atau 11 anak lah itu. Kalau SMP sudah kelas 7 ya, sudah semuanya balik. Artinya apa? Kalau kemudian di usia-usia tersebut anak kita sudah balik, tapi akilnya belum ada, maka yang terjadi generasi kita akan jauh sekali. Generasi anak kita akan jauh timpang antara balik sama akilnya. Nah, permasalahannya adalah kita orang tua seringkali menganggap balik itu auto akil. Belum tentu. Belum tentu anak yang balik itu auto akil. Permasalahannya sekarang ngegapnya jauh banget nih. Anak kita sudah balik, sudah matang secara fisik ya, menstruasi, ikhtilam ya, mimpi basah dan sebagainya. Tapi akilnya belum jalan. Ya, belum bisa mandiri dan sebagainya. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita sebagai orang tua harapannya adalah nanti kalau kita meninggal ya, kalau kita meninggal tiga hal yang apa namanya, 3 amalan yang mengalir terus kepada kita pahalanya ketika sudah meninggal. Yang pertama amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Yang ketiga nih anak-anak kita, doa anak solih solihah. Ya, Rabbi firli wali walidayya warhumma kama rabbayani shaghira kan. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, rahmatilah mereka kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka rabbayani. Rabbayani asal kata dari rabbaya yarbi, tarbiyah, mendidik. Sebagaimana mereka mendidikku, bukan menyayangi ya. Rabbayani asal kata dari tarbiyah artinya mendidikku. Shaghira, di waktu kecil. Anak kita kecilnya kapan? 0 sampai 14 tahun anak kita kecil. 0 sampai 14 tahun. Diingat ya, 0 sampai 14 tahun waktu anak kita kecil kita harus mendidik. Nah, setelah 14 tahun apakah itu masih anak kita? Iya, masih anak kita. Tapi secara hukum sudah akil, artinya di mata Allah, di hadapan Allah, tanggung jawabnya sama. Tanggung jawabnya sama seperti hanya kita orang dewasa. Ini buat kamu nih. Ya. 15 tahun ke atas itu sudah sama. Ya, sudah sama hukumnya antara anak kita dengan kita di hadapan Allah. Maka kita harus mulai mendidik nih anak-anak kita. Nah, salah satu ikhtiar kita di Fitrah Youth Camp ini adalah bagaimana menumbuhkan jiwa akilnya anak-anak kita. Ya, harapannya adalah itu. Nah, alhamdulillah ayah bunda yang bersedia anaknya diikutkan di sini, kita ikhtiar bersama ya bagaimana memahami kurikulum akil balik. Saya izin share screen sebentar. Ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan bisa terlihat ya ayah bunda semuanya. Ya, ini kurikulum akil balik. Kalau kita kemarin kita berbicara fitrah based education, usia 0 sampai 14 tahun. Ya, di usia 0 sampai 6 tahun itu fase anak-anak yang masih anak-anak, 7-10 itu fase mumayyiz, calon orang dewasa, anak-anak kita calon orang dewasa. 11 sampai 14 tahun persiapan akil balik yang semakin ketat. Nih fase di mana
kita seringkali berbenturan sama anak kita ya, fase paling, apa, effort-nya kita sangat tinggi ya, sangat tinggi untuk mendampingi anak-anak kita. Pasti banyak argumen, banyak, benturan ya, banyak benturan kalau sudah 11 tahun ke atas. Karena anak-anak kita sudah mempunyai, komunitas sendiri, punya pemikiran sendiri dan lain sebagainya. Nah, di kurikulum akil balik ini kita akan berbicara yang pertama tentunya tentang keimanan nanti. Tentang keimanan, bagaimana konsep keimanan di anak kita, kemudian bagaimana anak kita, diminta untuk bisa mandiri di 15 tahun harapannya sudah bisa mandiri, minimal uang jajan tidak minta ke orang tuanya, bagaimana caranya nanti kita bahas. Secara kepribadian lebih dewasa tentunya, di 15 tahun ya, karena rata-rata 15 tahun SMA, 15 tahun anak SMA kita menganggap masih anak-anak nih. Padahal secara fisik sudah sama, artinya tanggung jawab kita sebagai orang tua harus mengakilkan, terutama di ayah nih ya, terutama di ayah untuk bisa mengakilkan. Jadi kalau balik itu wilayah bunda, kalau akil itu wilayah ayah. Nah tadi ya keimanan, kemandirian, pribadi yang dewasa, kemudian tanggung jawab. Tentunya anak kita harus sudah mulai belajar bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya kalau bicara akil, anak-anak kita harus mulai paham teritorial. Ya, di mana anak kita bertinggal, di mana, tempat tinggal kita, ya. Teritorial, di mana di usia TK kita baru sekitar kita memahami sekitar keluarga, TK ya. Kemudian naik lagi di SD gitu ya, wilayah kelurahan, di SD bawah gitu ya, SD bawah. Kelas kelas 1, 2, 3 katakanlah, kelurahan, kecamatan, sampai ke kecamatan nih. Baru kemudian di level 4 ya, kelas 4, 5, 6, SD atas gitu ya, kelas atas 4, 5, 6, sudah mulai mengenal wilayah, kabupaten sampai kemudian provinsi, lintas provinsi sudah mulai, ya. Kemudian di kelas SMP sudah mulai berbicara, wilayah, eee provinsi sampai Indonesia, negara. Nah, kalau udah SMA harapannya anak kita sudah jadi warga dunia tuh. Nah, ini step by step tentang teritorial, ya. Kemudian, pemahaman ini ya lagi rame nih ya, beberapa kali kita lihat FYP ya di medsos, bagaimana seorang anak SMA itu hitung-hitungan aja masih jauh ya. Maka kita harus bisa memahamkan ya, bagaimana memahami tentang calistung bahasanya kayak gitu itu. Calistung bukan hanya sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bagaimana melogikakan. Matematika itu kan logika gitu kan. Nah kemudian tentang leadership nanti bagaimana di usia-usia akil itu anak-anak kita sudah siap menjadi leader, siap menjadi follower. Leadership-nya bagus, followership-nya bagus. Kita atau siapapun tidak akan menjadi leader yang baik kalau kemudian selama menjadi follower itu hanya sekedarnya aja. Ketika jadi leader, dia akan gagap. Iya, kalau followership-nya nggak bagus, maka di ranah leadership pasti nggak bagus, bisa dipastikan itu. Tapi kalau dia terbiasa memahami konsep followership-nya bagus, maka dia ready untuk menjadi leader, leadership-nya bagus. Ini yang kemudian harus kita, pahamkan ke anak-anak kita. Kemudian karena kita bicara, eee, akil balik kemudian warga dunia, harapannya adalah anak-anak kita nantinya itu adalah penerus peradaban bangsa. Tahun 2030-an kita bonus demografi, Indonesia bonus demografi, di mana, usia-usia pemuda kita itu 60% lebih jadi warga Indonesia yang udah ready untuk menjadi pemimpin harusnya, kalau kita aware dari sekarang. Tapi kalau kita nggak aware, maka harapan Indonesia di 2045 yang katanya Indonesia emas, akan menjadi Indonesia cemas, bahasa teman-teman sih gitu ya. Maka harapannya anak-anak kita bukan dari bagian Indonesia cemas, tapi menjadi bagian peradaban bangsa kita dan menjadi bagian dari Indonesia emas. Harapannya anak-anak kita sudah menjadi leader, sudah berkontribusi kebangsaan. Nah, kita mulai bicara kurikulum akil balik yang pertama, tadi kita udah bahas ya, akil cara bahasa itu artinya berakal, memahami, kemudian, apa namanya, mengetahui. Sementara balik itu jelas didefinisikan sebagai seorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa.
terutama di biologis dengan tanda-tanda kedewasaannya. Kalau perempuan berarti menstruasi, kalau laki-laki berarti ihtilam atau mimpi basah. Nah, permasalahannya kalau di anak laki-laki, kalau kita tidak dekat, apalagi ayahnya tidak dekat dengan anaknya, anak kita nggak bakal cerita kalau dia sudah balik. Bahkan ceritanya malah ke gurunya. Saya beberapa kali menemui anak laki-laki yang sudah masuk kelas 5, 6, saya tanya, "Kamu udah balik belum?" "Sudah, Ayah," gitu. "Terus kamu cerita nggak sama ayah sama bunda?" "Ih, malu kalau cerita sama bapak ibu," kayak gitu itu bahasanya. Kan lucu ya, cerita ke orang lain terbuka, nggak malu, tapi cerita sama ayah bundanya, terutama sama ayah itu malu. Kan sesuatu hal yang aneh gitu. Maka harapannya para ayah, dekatlah sama anak laki-lakinya supaya kita tahu, seorang ayah tahu bahwa anak kita sudah balik nih. Dengan apa? Dengan menceritakan, "Ayah, aku tadi malam mimpi basah." Bisanya tahu, berarti ayah yang memberitahu sebelumnya. Sounding, makanya 7 tahun kita sudah menganggap anak kita calon orang dewasa, begitu masuk fase 9, 10 tahun, ajak diskusi tentang akil balik, tentang akil terutama, ya, akil balik. Diskusi aja udah men-trigger anak kita jadi akil loh, karena banyak diskusinya gitu ya. Baliknya seperti apa? Sama anak laki-laki, "Ini loh Nak, kalau nanti kamu mulai masuk balik, nanti bilang sama ayah." Apa salah satu indikator tanda-tandanya balik? Ambil tuh, contoh pakai pakai apa namanya, tepung tepung kanji, bilang sama anak kita, "Nak, besok," anak laki-laki kita ya, "Nak, besok kalau kamu balik, artinya kamu mimpi basah dan cairannya seperti ini." Nggak usah kita cerita proses mimpi basahnya, tapi ini cairan yang keluar ketika kamu mimpi basah. Anak pasti akan aware dong, mulai memikirkan, "Oh, berarti kalau aku mimpi basah, cairannya keluar seperti itu." Begitu keluar cairan seperti itu, bilang sama ayah, "Ayah, aku mimpi basah." Ya, nah kita nih ayahnya yang ngajarin mandi junub, ya mandi jenabah. Ya, karena hadas besar. Jangan sampai anak kita balik, kemudian ayahnya tidak tahu anaknya balik sehingga kemudian anak kita beribadah dalam kondisi hadas besar. Naudzubillah, jadi apa? Jadi dosanya di ayahnya. Karena tidak ngasih tahu gitu kan, seperti itu. Nah, ini ya kalau bicara balik, maka dalam surat An-Nur ayat 59 Allah berfirman, "Dan apabila anak-anakmu telah sampai ihtilam," yang laki-laki ini umur balik, "maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka minta izin." Apa maksudnya? Maksudnya adalah begitu anak kita sudah balik, mulai 10 tahun kenapa harus dipisahkan, ya harus dipisahkan tempat tidurnya, karena supaya anak kita udah memahami teritorial wilayahnya sendiri. Kalau mau masuk ke wilayah orang tua, minta izin, ketok-ketok dulu, "Ayah, Bunda, aku mau masuk boleh nggak?" Nah, tidak boleh masuk secara secara sembarangan ketika waktu malam nih, jam-jam segini, ba'da subuh atau ba'da duhur, ya ketika ada orang di rumah. Jangan, karena itu waktu private. Ya 3 waktu itu anak kita kalau bisa ada larangan masuk. Karena itu waktu private-nya orang tua. Ya, meminta izin pun kita, ya, kita juga orang tua juga harus mulai ke kamar anak kita, ketok-ketok. Ya kadang saya juga masih khilaf ya, tiba-tiba masuk aja gitu, protes, anak saya LK protes, "Ayah mau ketok pintu dulu." Nah itu komitmen, artinya kita mengakui kesalahan, "Iya maaf, ayah harus ketok pintu dulu." Tapi kalau memang kebablas kita harus minta maaf. Karena kita bicara private, pun termasuk hal-hal yang pribadi sih, mulai kita menghormati itu. Supaya apa? Supaya anak kita juga tahu privasinya kita itu. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Terangkanlah pertanggungjawaban dari 3 golongan." Yaitu, ya, pertanggungjawaban dari 3 golongan, yaitu orang tidur hingga ia bangun, dia nggak punya tanggung jawab. Anak-anak hingga ihtilam, bermimpi basah dan mengeluarkan mani, atau kalau perempuan berarti, eee, haid, dan orang gila hingga ia sembuh kembali berakal. Artinya 3 orang ini belum mukallaf, belum punya tanggung jawab, ya. Iya, nggak punya tanggung jawab ya, orang tidur kan nggak sadar itu kan, sampai dia bangun katakanlah, kayak tadi jemput LK gitu, jemput LK dari Banjarnegara habis sekolah. Terus dia bilang, "Kemarin aku habis, apa namanya, habis zuhur ketiduran ya, terus bangun-bangun 5:30. Terus kamu sholat asar nggak?" "Sholat asar habis itu 5:30, habis baru bangun sholat asar." Artinya apa? Dalam kondisi tidur antara zuhur sampai 5:30, ini dia nggak punya tanggung jawab untuk sholat karena nggak sadar. Tapi begitu bangun dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan sholat asar. Artinya apa? Sudah paham dengan konsep tersebut.
Saya bersyukur kalau kemudian anak saya bisa bercerita seperti itu. Kemudian anak-anak, ya anak-anak hingga ikhtilam, hingga balik. Seandainya anak kita yang sekarang bulan Ramadan ini nggak puasa, katakanlah nggak puasa gitu ya, karena belum 10 tahun, karena belum balik atau belum balik lah, belum balik gitu, nggak puasa, ya nggak masalah sebetulnya karena masih latihan. Ya pernah pernah dikisahkan di umur 10 tahun Imam Syafi'i udah jadi mufti. 10 tahun nih sudah jadi mufti, sudah ahli fatwa. Beliau mengajar para alim ulama di bawah-bawahnya. Minum. Nah, bisa dicari di kisahnya nih. Kemudian minum. Ya, bulan Ramadan. Terus pada protes, "Tuh, Syekh kok minum gitu?" Terus beliau bilang, "Saya belum balik, maka boleh untuk kemudian tidak menjalankan puasa Ramadan." Itu diperbolehkan. Kenapa? Masih fase latihan bagi kita yang awam. Itu hanya menggambarkan bahwa boleh kalau belum mukallaf tidak puasa dan tidak dibebani untuk nyaur utang gitu. Jadi kita jangan memaksakan anak kita ketika tidak puasa, belum balik, tidak puasa, Itu yang bisa memberi fatwa. tidak puasa ya, tidak puasa, anak kita tidak puasa tapi kemudian kita maksa anak kita suruh bayar utang, jangan. Itu belum mendapatkan beban. Masalahnya itu. Gitu ya, ayah bunda, maka kita harus mulai slow nih kalau anak kita pengen, aduh ayah aku haus banget nih, sakit banget kerongkonganku. Boleh minum dulu nanti lanjutin puasanya karena masih fase latihan. Ya, jangan dipaksakan gitu ya. Mulai anak-anak kelas 1 sampai kelas 2 3 ya biasanya itu masih pada fase latihan. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya bicara kurikulum akil balik. Bicara keimanan. Ini kita sudah bicara program nih, program buat anak-anak kita nanti di rumah, ya. Ada keimanan, 40% keimanan, 30% dewasa, 20% wawasan keumatan, 10% bicaranya akademis. Ini kalau kita bicara antara kita sama lembaga sekolah katakanlah. Kecakapan lunak adalah soft skill-nya ya, niat dengan kesadaran, keyakinan dan cinta kepada Rabb-nya. Indikatornya 7 sampai 10 tahun sadar dan keinsyafannya menguat dan ekspresi keimanannya lugas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apapun yang lo dilakukan itu karena Allah. Contoh gini, minta sesuatu hal pada kita orang tuanya. Ayah, aku pengen mainan itu ayah. Kalau besok ayah punya rezeki dari Allah, boleh dong aku dibelikan. Itu konsepnya sudah bicara dikaitkan sama Allah. Jadi kalau ayah punya rezeki, boleh dong aku minta dibelikan mainan itu. Itu dicantumkan. Itu ekspresi keimanan lugas. Ya. Maka di situ kita harus mulai memahamkan kalau seandainya anak kita meminta suatu hal, bilang sama anak kita, "Nak, kamu minta sama Allah ya, bilang. Bilang sama Allah, ya Allah, tolong berikan rezeki ayah bunda, rezeki yang banyak, minta uang yang banyak dengan bahasa anak-anak. Supaya apa? Supaya ayahku bisa membelikan mainan nih contoh ini ya. Membelikan mainan buatku atau apapun kebutuhan anak-anak sesuai dengan anak-anak nih. Minta sama Allah langsung. Kita nggak usah bicara harusnya kayak gini doanya, nggak usah. Udah, yang penting anak kita jatuh cinta dulu sama Allah. Maka di 7 sampai 10 tahun kesadaran ya karena sudah mulai diwajibkan syariatnya dan mulai diadapkan. Kenapa diadapkan? Karena sholat itu adalah adab tertingginya umat muslim. Ya. Programnya apa? Programnya ya ini di program nih. Di programnya apa? 7 sampai 10 tahun kita mulai storytelling nih tentang kisah-kisah keteladanan dalam Islam. Tentang kalau dalam Al-Qur'an berarti apa? Tentang kisahkan tentang 7 pemuda, Ashabul Kahfi katakanlah, atau tentang sahabat-sahabat. Bun sahabat ya, buku-buku sahabat itu kita mulai belajar tentang sahabat gitu ya. Sahabat-sahabat yang bagaimana perjuangannya, bagaimana seorang Usama bin Zaid menjadi panglima perangnya di usia 18 tahun ya, ada yang mengatakan, ada yang mengisahkan 15 tahun, ada yang mengisahkan 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Itu keren banget ya. Atau kemudian kisah tentang orang-orang soleh, kalau paling favorit biasanya anak-anak bicara kisah itu Muhammad Al-Fatih. Bagaimana di usia 21 tahun itu sudah menjadi panglima perang yang menaklukkan Konstantinopel. Itu heroik, tapi sebelumnya itu dikisahkan bagaimana di usia-usia sebelum 21 tahun beliau itu sudah bisa memimpin pasukan-pasukannya kemudian menjadi satu dan di puncaknya di 21 tahun.
Ya, kemudian kisah teladan ekstrim dalam Islam ya, ketabahannya, keyakinannya. Kisahkan cerita Bilal, bagaimana beliau ketika disiksa gitu ya, sama sebelum ditebus menjadi tebus sama Abu Bakar As-Siddiq, beliau ditindih batu, kemudian setiap disiksa, "Kamu keluar dari keyakinan Muhammad." Dia bilang, "Ahad, ahad." Itu ekstrim sekali ya. Tapi kemudian beliau tetap kekeh, bahkan menjadi muadzin pertama ya di Islam. Kemudian perkenalkan dengan seni yang menggugah semangat keagamaan. Ya, ada sastra, ada nasyid ya kalau sekarang nasyid. Perjuangan Islam kalau yang sudah besar-besar gitu ya. Dia usia 7 sampai 10 dan kemudian di 11 sampai 14 tahun mulai itu tadabur alam, naik gunung ya, naik gunung contohnya itu. Explore ke apa? Kita akan membaca ayat-ayat kauniyahnya ya. Ekspresi keimanan itu menguat dengan membaca ayat-ayat kauniyahnya Allah. Nggak usah naik gunung dulu. Kita keluar rumah, kita melihat matahari, ya Allah, anak kita udah bilang, ya Allah, mataharinya keren banget sih. Allah tuh luar biasa ya. Kita bisa bertemu dengan pagi dan alhamdulillah aku masih hidup. Itu udah suatu hal yang luar biasa. Melihat keindahan sunrise gitu, kemudian sampai sunset segala macam, itu anak kita menyadari bahwa apa yang bergerak di alam semesta ini adalah kehendaknya Allah. Nah ini, maka kemudian salah satu yang menumbuhkan keimanan, perkenalkan dengan kesenian yang merangsang semangat keagamaan. Ya, itu tentang keimanan. 40% keimanan, 30% kedewasaan, 20% wawasan keumatan, dan 10% akademis. Ini akan panjang kalau dibahas secara detailing ya. Tapi ini kurikulum secara prakteknya aja gitu, secara praktek di rumah. Ya, supaya kita paham bahwa ternyata untuk membuat anak kita akil baliknya beriringan, itu ada caranya. Jadi tidak pembiaran aja. Yang kedua, bicara kemandirian. Ya. Soft skill-nya apa? Pengelolaan diri, potensi kita paham, anak kita paham potensinya apa. Kemudian paham waktu dan aset, berhitung, mulai mandiri apa? Minimal uang jajannya tidak minta ke orang tua. Belajar magang mulai usia berapa? 9 tahun belajar magang. Mulai anak saya sekarang di 13 tahun ya, itu sudah mulai jualan supaya 1 bulan dapat 300.000. Karena di sekolahnya ada program, ya ini konsep akil balik, kurikulum akil baliknya. Di tahun 2027 nanti ada program namanya Journey ASEAN. Truly ASEAN ya kalau nggak salah. Jadi backpacker ke Singapura sama Malaysia, tapi dengan catatan uangnya tidak meminta ke orang tua. Maka mulai dari sekarang dia harus harus mencari usaha, membuat usaha, jualan atau apapun, yang di mana minimal 300.000, 250 sampai 300.000 masuk ke tabungannya setiap bulan sampai 2027. Nah, mulai nih diajak, dikenalkan dengan hal-hal yang bagaimana bisa membuat uang jajan. Karena di usia, kalau dikisahkan Sirah Nabawiyah, ada yang mengatakan 9 tahun atau 12 tahun, Rasulullah SAW itu waktu kecilnya itu sudah magang. Magang dengan pamannya jualan ya. Maka di usia-usia 15 sampai 25 tahun beliau sudah jadi juragan. Maka di usia 25 tahun beliau, Rasulullah Muhammad SAW itu sudah menikah dengan Bunda Khadijah, maharnya luar biasa, 100 unta merah ya, dikisahkan seperti itu. Kalau dikurskan sekarang itu bisa miliaran, 1 miliaran lah gitu. 25 tahun ya. Itu artinya apa? Sebelum 25 tahun itu sudah prosesnya itu luar biasa. Ada anak kita seperti itu harusnya. Indikatornya apa? Indikator anak kita mulai mampu menerapkan pemikiran sederhana untuk menata hidup. Minimal ketika sekolah, katakanlah yang sekolah nih, punya jadwal. Oh, besok aku sekolah pelajarannya apa? Dilihat. Pelajarannya apa, aku harus ngapain, oh ada PR apa enggak. Oh, kalau aku nggak bisa, berarti aku harus minta bantuan sama siapa? Sama ayah kek, sama bunda kek, atau sama, kalau ayah bunda nggak bisa, berarti aku mencari mentor. Contoh gitu. Atau teman-temannya homeschooling boleh menata bangun tidur sampai sampai menjelang tidur itu punya jadwalnya. Ya jam sekian mau ngapain, bangun tidur katakanlah LK itu kalau waktu SD itu bangun tidur, sholat subuh, habis sholat subuh tilawah lepas sama ayahnya. Kemudian habis itu beresin kamar, beresin rumah, sampai kemudian jam 9 baru belajar mandiri. Jam 12 sampai jam 2 istirahat, boleh main. Saya kasih kesempatan untuk
gadget gitu ya, jam 2 sampai jam sore lah, jam 3-an gitu untuk main, nge-game boleh nggak ya? Boleh, asal game-nya, ayah tahu game-nya seperti apa. Dan kemudian ngaji, rigid itu jadwalnya. Maka harapannya apa? Dari hal yang terjadwal ini mampu menerapkan pemikiran sederhana, berhitung resiko, ya, logika berpikirnya ini matematika logika, untuk kemudian bagaimana cara menata hidup, itu latihan di situ. Dan kemudian mampu memahami kondisi abstrak kognitif dan bisa menghubungkan antara konsep dan kenyataan. Punya program, direalisasikan, punya konsep, diaplikasikan. Nah, programnya 7 sampai 10 tahun ajarkan mengelola uang jajan pekanan. Kalau kita ya ini contoh salah satu supaya anak kita mandiri. Ajarkan anak mengelola uang jajan pekanan karena belum belum ini ya, belum magang katakanlah, "Nina, ayah kasih uang kamu sanggup sekolah seminggu, habis nggak habis terserah," itu katakanlah kalau saya punya teman kayak gitu tuh. Habis nggak habis terserah, kalau nggak habis berarti itu profit kamu, keuntungan kamu. Kalau belum seminggu itu habis, ayah nggak akan ngasih lagi. Ya bicaranya konsekuensi. Dan itu konsisten, sampai kemudian besarnya ya dia bisa me-manage seperti itu, ya. Ajarkan anak mengelola uang jajan pekanan, mengajak anak kita merencanakan dengan musyawarah, komitmen bareng. Kita membangun komitmen antara anak kita dengan kita mulai di usia 7 tahun. Ya, saya punya komitmen banyak sama LK itu, ditempelin di di pintu. Apakah komitmen itu langsung dilakukan? Ya enggak juga. Kadang inkonsisten, kadang kita yang lupa, orang tua justru justru kelemahan kadang-kadang di kita. Sudah bikin komitmen sama anak, kitanya lupa. Lu udah kebablas tiba-tiba sudah impact-nya apa segala macam. Nah, kita langsung ditarik, "Oh ini nih kita komitmennya ternyata belum jalan." Bukan anak yang nggak menjalankan, ternyata orang tuanya terlalu sibuk, seringkali seperti itu ya. Maka komitmen bareng sama anak itu harus mulai. Nah, kadang-kadang ini kelemahan kelemahan terutama teman-teman yang, orang tuanya anaknya homeschooling ya. Maka saya kadang menyarankan sama teman-teman yang homeschooling, kalau memang anak-anak atau orang tua yang kepengen anak homeschooling, saya bilang gini, kamu bisa komit nggak sama sama diri sendiri terutama gitu kan. Karena meng-homeschool-kan anak itu bukan kemudian kita terlihat enak banget ya, anaknya sekolahnya merdeka, enggak. Tapi justru komitmennya di orang tua. Homeschooling itu kuncinya di orang tua. Kalau orang tua yang komitmen, ya mending sekolah aja dulu deh. Konsepnya home edu ya, home education, anaknya sekolah atau unschooling atau homeschooling, yang penting tadi ini, bicara fitrah based edunya di rumah dijalanin pelan-pelan. Tapi kalau kemudian keteter dengan homeschooling, ya nggak apa-apa disekolahkan formal nggak masalah gitu. Ini di usia 7 tahun berarti mengelola uang jajan pekanan. 11 sampai 14 tahun mulai nih merancang kebutuhan uang jajan selama pekanan atau lebih, mulai bulan atau mulai dipahamkan entrepreneur, ajak jualan. Kalau LK jualan buko pandan sama rice ball ya, cuma memang inkonsisten masih perlu latihan. Kadang kalau lagi semangat bikin gitu, kalau semangat jualan, jualan, tapi kalau lagi nggak semangat ya kita harus dorong gitu, orang tua yang harus mendorong, teman-teman juga harus seperti itu. Ini kalau bicara kemandirian, tadi sudah keimanan, kemandirian, kemudian selanjutnya adalah bagaimana, eee, sebentar ini kok nge-lag ya? Oh sorry. Setelah kemandirian, itu adalah kepribadian, ya. Soft skill-nya apa? Mengenal diri sendiri, tahu keunikannya anak kita tahu keunikannya sendiri, paham kelemahan dan kekuatannya, ya. Paham, kekuatanku apa sih? Oh, bisa ngelit orang, bisa ngelit anak-anak, bisa mempengaruhi anak-anak kita. Ya, saya kemarin ketemu sama teman yang cerita, ketika anaknya keluar kelas, kemudian dalam kondisi belajar, keluar kelas minta izin, Bu guru aku izin ya, ustazah aku izin keluar." Kenapa? "Mencari apa, oksigen," kata-kata bahasanya gitu. Dia keluar, dia hanya ke samping gitu ya, ke se ke se kelas yang sebelah gitu, dia melihat, "Eh kamu," ini pada keluar tuh. Dia punya bakat kalau di talent mapping signifikan namanya ya. Nggak usah banyak bicara itu punya pengaruh, itu, banyak gampang dikenal. Dia punya dan anak ini harus mau dipahamkan bahwa itu potensinya kadang-kadang kalau lagi bagus, kalau itu potensi bagus, tapi kalau kemudian tidak diarahkan, itu menjadi potensi yang bisa mempengaruhi orang yang nggak paham, katakanlah, itu jadi pengacau jadinya. Ya bahasa guru-guru jadi pengacau itu, padahal itu bagus. Ini ya.
Maka kita harus melihat, oh, anakku itu bisa menginfluence orang. Maka kita harus memahamkan itu ke anak kita pelan-pelan ya tentunya. Bukan bukan mengatakan, kamu influencer, hati-hati ya, bukan. Tapi dipahamkan bagaimana adabnya, karena 7 tahun sudah mulai diadabkan ya. Adabnya, kemudian bagaimana menjaga sikap dan sebagainya. Di usia 7 sampai 10 tahun itu mulai mengenal diri dan mulai menerima kondisi dirinya. Ya, menerima kondisi dirinya. Artinya apa? Fitrah individualitasnya udah selesai harusnya. Karena fitrah individualitas itu kan 0 sampai 7 tahun ya. Jadi kalau kalau di konsep kepengasuhan Ali bin Abi Thalib, yang namanya pendidik pengasuhan itu dibagi 3 tahapan kan. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga gitu ya. 7 tahun pertama 0 sampai 6 ya, 0 sampai 7 itu berarti jadikan anak kita raja. Ya, fitrah individualitas. Jadi pusat semestanya anak kita. Kemudian karena anak kita raja, kita jadi hulu balang atau penasehatnya, bukan los-losan, bukan apa-apa turutin, tapi disadarkan. Sampai kemudian tuntas tuh fitrah individualitasnya. Di usia 7, anak kita adalah tawanan. Harus tahu potensinya, kita memberi pemahaman, kita jadi mentor, dan kemudian kita pahamkan, nak, kamu sudah mulai bertanggung jawab. Di rumah pahamkan dengan konsep domestic skill, mencuci piring, mencuci baju, minimal bajunya sendiri, piringnya sendiri, kenal diri ya. Oh, aku mampu mencuci piring, minimal punya aku sendiri. Syukur-syukur aku bisa menolong ayah bunda mencuci. Kemudian menerima diri. Dan kemudian di usia 11 sampai 14 tahun mampu menggali lebih jauh tentang diri sampai mengarahkan diri. Talent mapping nih bisa ngebantu. Bagaimana potensinya kita ya di kalau LK dan teman-teman di Askia dan beberapa teman mungkin yang ada di sini itu terbantu banget sama namanya My Talent. Kita tuh jadi tahu bahwa oh, anak kita bakatnya ini, selama kita paham apa yang dilakukan anak kita, kemudian mengcapture setiap apa yang dilakukan anak kita, maka kita akan melihat pola. Nah, kita sekarang terbantu sama namanya My Talent dari AB Hum Bogor itu ya, ada aplikasi yang kemudian membantu kita banget itu. Nah, programnya apa? 7 sampai 10 tahun paham dan menekuni hobi yang menguji fisik. Apa renang, kemudian naik gunung, katakanlah naik gunung tidak harus bicara puncak ya, tapi bagaimana prosesnya sebelum naik gunung, pelatihan fisiknya, fitrah jasmani gitu. Kemudian mulai ajarkan berpuasa dengan pemahaman akidah ini sekarang nih Ramadan. Ajarkan berpuasa, tapi belum dipaksa, kalau memang belum kuat ya jangan dipaksa dulu. Kelas 1 diajarkan puasa, mulai kalau memang belum kuat, mulai sampai ya kalau mateka beduk ya. Kalau sampai mungkin sampai asar, sampai kemudian syukur-syukur sampai ke maghrib buka gitu. Nah, yang jadi permasalahan seringkali kita mengiming-imingi materi ya, seringkali ya materi. Boleh memahamkan bahwa mensimulasikan bahwa yang namanya puasa mendapatkan hadiah kalau kita belum bermateri, tapi sambil dipahamkan konsep akidahnya bahwa ini adalah kewajiban kita umat muslim ya. Ada ibadah yang namanya puasa 1 tahun sekali di bulan Ramadan. 7 sampai 10 tahun masih fase latih. Kalau dalam berpuasa kok masih bahasanya mokel gitu ya. Saya tadi ngobrol sama adanya LK di Jogja. Dia bilang, "Ayah, aku kemarin mokel." Saya tanya kan, "Kamu kenapa mokel?" "Aku gak kuat banget, anak saya baru usia 9 tahun." Terus ya minum akhirnya, habis itu ya udah habis minum ya udah nggak makan, tapi udah nggak, itu Tuhan ya nggak apa-apa gitu. Baru latihan ya, tapi besok kalau udah masuk 11 tahun, kamu harus mulai tuh. Kalau sudah 11 tahun ya, saya belum berbicara sampai menstruasi gitu. 11 tahun bisa jadi kamu sudah harus siap untuk, berarti kelas berapa? Kelas 4 ya, kelas 4 tuh harus full. Ya ya, insya Allah gitu. Itu malah dipahamkan konsep akidah karena tadi Allah yang memerintahkan. Di usia 11 sampai 14 tahun mulai belajar organisasi yang berbasis kepemudaan. Jadi ingat, yang namanya Islam itu tidak ada konsep remaja. Di Islam itu tidak ada konsep remaja. Ya. Di organisasi Islam itu tidak ada organisasi remaja kayaknya, kecuali Ikatan Remaja Masjid gitu. Itu ada yang salah kaprah ya. Karena di dalam Islam itu dari fase anak-anak 0 sampai 14 tahun itu langsung dewasa, pemuda 15 tahun. Tidak ada fase remaja. Remaja itu konsep psikologi barat. Remaja itu konsep psikologi barat. Maka dalam organisasi Muhammadiyah adanya Ikatan Pemuda Muhammadiyah, sudah tidak ada IRM. Di NU ada IPPNU, Ikatan Pelajar Pemuda Nahdlatul Ulama.
Yang lain saya belum tahu ya, tapi saya paham konsep karena saya hidup di lingkungan Muhammadiyah sama di lingkungan NU gitu ya. Jadi keluarga saya NU, tapi lingkungannya Muhammadiyah. Jadi paham beberapa konsep pemuda. Tapi pada kenyataannya realitas yang di umum itu ada namanya Ikatan Remaja Masjid ya. Nah, remaja ini yang kemudian fase transisi ya. Anak yang sudah gede tapi dianggap masih kecil, anak kecil tapi maunya kayak anak gede. Gimana coba? Kan bingung, anak baru gede bahasanya. Nah, ini makanya di konsep akil balik itu tidak ada konsep remaja, adanya anak-anak langsung ke fase pemuda. Nah, besok ini ya, maka konsepnya diakselerasi. Besok ada Fitrah Youth Camp itu adalah youth ya, bukan teenager, tapi youth pemuda. Walaupun usianya mulai 10 tahunan katakanlah, itu sudah mulai masuk fase kepemudaan kalau mulai akil balik, mulai balik. Mulai berorganisasi berbasis kepemudaan. Ya, ada Ikatan Pelajar Islam, ya, ada kalau besok insya Allah output dari kegiatan Fitrah Youth Camp ini harapannya teman-teman itu sudah mulai belajar mengorganisasikan namanya pemuda, kepemudaan. Besok ada Akil Balik Club. Bismillah ya, ayah bunda semuanya. Output dari Fitrah Youth Camp itu teman-teman, anak-anak kita itu jadi satu klub namanya Akil Balik Club. Dan itu kita bicara konsep kepemudaan nantinya. Mulai puasa dengan kesadaran karena rasa akidah. Nah, karena di usia 11 sampai 14 tahun ini, anak-anak kita sudah mulai balik secara hormonal itu sudah keluar keinginan untuk namanya sudah mulai ya, namanya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, itu mengarah ke situ. Maka sudah mulai dipahamkan. Kelas 1 SMP sekarang sudah mulai banyak, bahkan nggak usah kelas 1. Kelas 5 SD itu sudah mulai pertanyaan. Kemarin saya jadi ini ya, cerita tentang saya memberi pemahaman akil balik kelas anak ke kelas 4 5, anak kelas 4 5. Pertanyaan yang menarik dari kelas 5, ada anak kelas 5 bertanya gini. Ini 4 5 6 7, tapi kelas 5 ada yang bertanya begini. Ayah, kalau masuk dewasa wajib nikah enggak? Nah, kemudian saya panjang lebar menjawabnya. Kemudian kalau nikah wajib malam pertama enggak? Saya tuh shock. Malam pertama gitu ya. Ini pertanyaan apa kalau sampai gitu? Akhirnya saya pahamkan, teman-teman tahu malam pertama enggak? Ya pada cengar-cengir doang, tapi saya nggak terlalu panjang gitu. Saya kemudian bikin catatan buat guru-gurunya. Ini loh teman-teman, di kelas 5 itu sudah mempertanyakan hal seperti ini. Bisa jadi ya teman-teman, kelas 5 sudah paham itu dan kemudian bisa jadi kepapar dengan di internet itu udah mulai banyak. Karena saya pernah berhadapan dengan orang tua yang anaknya kelas 5 perempuan ini, anaknya perempuan kelas 5 itu sudah mulai ngebuka anime Jepang tapi dewasa, situs dewasa. Dan itu jadi permasalahan sekolahan. Saya hanya memanggil orang tuanya dan kemudian dipahamkan. Orangnya shock. Karena selama ini anaknya baik-baik saja, hafalannya bagus, tentang pengetahuan agamanya bagus. Kok tiba-tiba ngebuka ini? Apakah terpapar dengan teman-teman yang lain? Iya, otomatis terpapar dengan teman-teman yang lain. Tapi permasalahannya adalah di rumah kurang perhatian, gitu tuh. Dan beliau mengakui karena memang sibuk ya, orang tuanya sibuk keluar rumah. Ya ini yang kemudian harus dipahamkan. Ini kelas 5 SD loh, perempuan gitu. Artinya apa? Tidak satu orang, pasti ada tuh lingkarannya. Nah, mulai begitu masuk kelas 5, mulai dipahamkan bahwasanya kalau hal yang seperti itu masih lakukan, tolong berpuasalah untuk apa? Untuk bisa menahan. Kalau puasa itu kan menghabiskan energi, membakar kalori. Kalau kemarin saya membaca tips di luar ini, tips di medsos gitu ya. Kalau kamu kepengen lawan jenis, running gitu. Bahasanya kayak gitu. Tapi dalam Islam sudah diajarkan berpuasa untuk bisa menurunkan nafsu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab ya. Soft skill-nya menemukan solusi, jadi solution maker, problem solving, dan berani mengambil keputusan. Itu tanggung jawab. Ya. Indikatornya apa? 7-10. Mampu mengelola sumber daya kehidupan dan sekolah yang disediakan orang tuanya. Masih boleh meminta bantuan dalam operasional apa? Sangu sekolah gitu ya. Kemudian di 11-14 tahun mampu mengelola sumber daya kehidupan dan sekolah yang disediakan orang tua secara penuh.
ya, mengolah sumber daya kehidupan dan sekolah yang disediakan orang tua secara penuh. Artinya apa? Kasih modal. Kasih modal nih, tak kasih uang jajan selama 1 bulan. Terserah kamu seperti apa 1 bulan, habis berarti kamu sudah nggak minta sangu lagi, atau kemudian kamu kelola buat usaha, boleh. Tapi kalau kemudian usahanya bangkrut, nah orang tua harus ready nih, siap ngebantu, jadi coaching, jadi mentor dan sebagainya. Kemudian seperti itu. Nah, programnya apa sih? Nah, ini tadi ya, 7-10 tahun kasih uang jajan pekanan bertanggung jawab pada diri sendiri. Tidak dibantu dalam menyiapkan buku sekolah dan kegiatan kebutuhan sehari-hari kecuali anak meminta bantuan. Seringkali yang sibuk siapa? Para bunda. Para bunda ini ya. Gugup banget nih, anaknya masih mandi pagi, bukunya udah siapin, sarapannya udah siapin, berangkat tinggal berangkat. Begitu sampai ke sekolah ternyata salah jadwal. Karena ibunya yang nyiapin. Ya, saya pernah melakukan backpacker. Oh, naik gunung para ayah itu, naik gunung para ayah dan anak, ayah anak ini ya. Saya sama anak saya. Kemudian saya satu tim sama salah satu ayah dan anak. Begitu mau masak, saya tanya, ayah bawa apa gitu. Gak tahu aku bawa apa ya. Bundanya yang nyiapin dan ayahnya. Kenapa gak anaknya gitu. Iya aku sibuk banget. Nah ini jadi contoh jadinya. Ayah nggak harusnya kayak gini nggak. Iya iya emang. Jadinya bingung gitu. Jadinya bingung. Oh ternyata kompornya ketinggalan. Oh ternyata ini listnya. Begitu lihat list, ada yang ketinggalan. Ya karena itu. Karena terbiasa dilayanin. Ya. Nah, ibu nih para ibu, para bunda mulai memahami ke anak, nah tanggung jawab sendiri. Kalau kalau besok ada jadwal, berarti malam ini kamu menyiapkan segala sesuatunya, besok kamu tinggal bawa. Ya. Kalau kemudian bundanya masih sibuk, maka suatu saat anak kita sendirian, ya, sendirian katakanlah kos segala macam, dia terbiasa disiapkan, maka dia gagap. Harus paham konsekuensi. Kalau menyiapkan sendiri kok ketinggalan, berarti kamu minta tolong, bunda, tolong aku di reminder ya, aku jadwalnya ini. Ini minta bantuan nih. Atau bunda tolong aku ada PR, aku lagi nyiapin, aku nanti tolong dibantu ya gitu. Boleh. Itu tapi bukan kemudian bundanya berinisiatif untuk melayani, jadi namanya melayani. Anak kalau terbiasa dilayani, gagap. Sampai dewasa, sampai punya anak sekalipun, dia akan bingung. Sampai punya anak sekalipun ya, apalagi laki-laki nih. Saya punya punya teman jadi cerita ya. Punya teman, kakaknya sampai punya anak 4, itu kalau ada masalah itu larinya ke ibu. Teman saya sampai gemes banget. Iya tuh Masku ini. Gimana Masku ini udah punya 4 anak, kalau ada masalah masih ibu yang kena, ibu yang dicurhatin segala macam. Kan gemes ya. Ini kayak anak gue bocah terus ya karena terbiasa dari kecil dilayani. Ini sindrom anak biasanya anak pertama. Ini kebetulan anak pertama. Kalau yang sudah tahu pasti enggak, anak pertama enggak sampai seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian seringkali karena kita anak pertama dulu kan sering sebagai anak pertama biasanya dikudang-kudang bahasanya, disayang-sayang biar nggak sampai sengsara. Malah kebalik jadinya. Kita sengsara, anak kita juga sengsara jadinya karena kita tidak membiasakan diri, membiasakan anak kita untuk bisa mandiri, untuk bisa bertanggung jawab. Nah, tinggalkan anak dalam waktu 12 jam untuk mengurus diri di rumah. Ini tipe ya, di rumah. Sesekali ayah bunda, anak kita di usia 7-10 tahun, kelas 1 sampai kelas 3, tinggal. Ayah bunda ada kerjaan di luar rumah, ada meeting. Kamu di rumah sendirian ya. Ini ayah sudah menyediakan bahan makanan kalau kamu bisa masak. Tapi dengan catatan sudah belajar masak dulu. Ini masak tinggal nyolok nih kalau masak nasi. Nah ini tinggal goreng nih ayam ungkepnya atau sayurnya tinggal diangetin. 12 jam. Seharian penuh. Saya pernah tuh dulu awal-awal deg-degan ya, apalagi kalau di daerah sini pinggir hutan di Pakejan ini kan, saya berapa kali ninggal. Bahkan malam saya coba untuk tinggal. Kami berdua meninggalkan LK dan itu ternyata bisa. Saya pada akhirnya dia punya tanggung jawab, sampai sekarang sudah terbiasa untuk keluar sendiri malam-malam sekalipun dia berani. Di hutan kita ini. Tapi latihannya panjang. Tidak saatnya langsung jadi. Jadi ditinggal sebelum 12 jam ya tinggal berapa jam dulu, 6 jam. Masih ada temennya. Atau kadang-kadang saya kalau malam-malam ninggal itu sampai minta bilang, "Kamu mau nyari teman siapa?" Si ini boleh di sini boleh. 1-2 orang boleh nemenin awal-awal. Lama-lama dia enjoy dengan sendiri.
Nah, kemudian di usia 11 sampai 14 tahun percayakan mengelola keuangan mulai uang jajan, SPP dan keperluan sekolah lainnya. Nih, kalau sekarang LK sudah ngekos ya, anak saya udah kos. Jadi, Kak, ini uang kos, ini uang makan, dan kalau bisa uang kos kamu cari sendiri nih. Kadang-kadang kami masih subsidi. Tapi yang jelas dia mencoba untuk ketika ngekos cari sendiri atau uang jajannya cari sendiri. Dengan jualan tadi, dengan menyisakan 300.000 untuk ditabungkan. Yo, tidak mulus tiap bulannya tidak mulus, tapi minimal sudah memahami itu. Kemudian di usia 11 sampai 14 tahun ini, tinggalkan anak 24 jam untuk bisa mengurus diri sendiri. Kalau kepengen anak kita meletik pemikirannya, tinggal tuh kasih tanggung jawab. Ayah bunda nginep di rumah siapa? Atau ayah bunda ada kerjaan di luar rumah. Kamu sendirian boleh? Mau? Mau. Kalau belum berani, boleh ngajak teman satu atau dua orang. Saya dulu kayak gitu, lama-lama sendiri juga di rumah. Kemudian di usia 11 sampai 14 tahun, silakan anak kita diminta untuk melakukan perjalanan minimal 30 km untuk sebuah keperluan. Nah, salah satunya ikhtiar kita untuk mengakilkan anak kita, anak-anak yang dari Jakarta nih, anak-anak yang dari Semarang, anak-anak yang dari Tegal, ini ke Purbalingga. Keperluannya apa? Fitrah Youth Camp. Itu salah satu bentuk indikator. Ya, saya cerita di 12 tahun anak saya, si LK itu 8 hari backpacker sendiri ke Jakarta. Itu jadi tega, ayah harus jadi raja tega. Bunda kadang-kadang, aduh kasihan banget ya, gimana ya nanti di sana ya. Iya, kalau bunda pasti seperti itu. Tapi seorang ayah harus menjadi raja tega. 12 tahun mulai itu. Kalau di sini ada ya, ada namanya Mas Osa itu sudah mulai sendirian tuh dari Semarang ke Jakarta naik kereta sendiri. Itu usia kelas 6 ya, 11-an ya, 11 atau 12 tahunan. Itu sudah sendiri. Itu bagus karena apa? Dari perjalanan sendiri itu kurikulum Allah yang jalan. Kita itu nggak bisa mengawasi terus-terusan ke anak kita ya, karena suatu saat anak kita menjadi manusia dewasa juga. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana anak kita kelak ketika menjadi dewasa, dia sudah akil dan balik sekaligus gitu di usia 15 tahun. Paling telat di usia 15 tahun. Maka di usia 12 tahunan, 11 atau 12 tahunan, itu mulai dilepas tuh. Tentunya bertahap ya, kalau pengalaman kami LK mulai 9 tahun, mulai perjalanan sendiri itu konsepnya satu bis, tapi masing-masing tempat duduknya. Itu effortnya luar biasa bagi anak 9 tahun. Begitu 10 tahun mulai saya lepas. Di Purwokerto, itu dia belajar kopi, saya lepas ke Trans Trans Jateng gitu ya. Itu sendirian. Awal awal lepas itu saya nangis. Tega banget saya ya, gimana ya. Oh, tapi nggak apa-apa. Katanya ayah harus tega, saya menguatkan diri gitu ya. Padahal cuma berapa? 3 atau 4 shelter dari Purwokerto ke Sokaraja. Nah, habis itu kami pindah ke Purbalingga. Dia uh, ada les di Purwokerto, les bahasa Inggris. Tiap hari Senin sampai Rebo, saya antar tuh ke Purwokerto, pulangnya dia naik bis sendiri lewat Transjateng. Tapi sebelumnya saya ajak berdua dari Purwokerto sampai ke ujung, namanya Kecamatan Bukateja. Jadi saya kenalkan shelter-shelternya, ini shelter apa, shelter apa, shelter apa. Di sini ada teman ayah, namanya siapa, ada teman ayah kerja di mana. Gitu. Jadi tahu kalau terjadi sesuatu hal, dia akan berpikir, oh aku pernah naik sampai sini, kemudian aku harus ngapain. Nah, kejadian tuh beneran. Qadarullah ya, ini kurikulumnya Allah gitu. Perjalanan pulang dari Purwokerto ke Purbalingga, itu saya nunggu di taman kota, bisa kebablas karena saking penuhnya penumpang, dia di belakang sendiri belum keluar udah nutup pintunya. Nah, kalau Trans itu kan nggak bisa mundur ya, bablas sampai shelter berikutnya baru turun. Nah, turun di PMI namanya, dari taman kota ada satu lagi shelter namanya PMI. Dia baru pertama kali kebablas. Terus dia cerita sebetulnya LK pengen nangis, tapi LK pikir kalau nangis mesti LK nggak dapat solusi nih, maka dia orientasi Medan. Ini shelter apa? Oh, shelter PMI. Oh, di PMI itu ada teman ayah nih. Teman ayah namanya Om Cinung gitu. Maka dia kemudian nyebrang di shelter ke PMI. Nanya ke kasir klinik PMI ya. Tante di sini ada nggak karyawan namanya Om Cinung gitu. Kasirnya kaget kan, ada anak kecil ya. Ini usia 10 tahun kalau nggak salah. Ada anak kecil nanyain Om Cinung. Nah, adik siapa? Saya anaknya temennya Om Cinung gitu. Dianterin tuh ke markas PMI. Dan di markas PMI berteriak-teriak.
"Dong Cenung nih ada anak kecil nyariin kamu," gitu. Kaget kan. Nah, Om Cenungnya kaget, "Elka ngapain?" gitu. "Om, Elka kebablas. Ayah nunggu di taman kota tapi Elka nggak bisa turun di situ karena tadi penuh banget. Bisa minta tolong nggak Om anterin ke taman kota?" gitu kan. "Oh bisa," gitu. Begitu taman kota, saya masih standby tuh sama bundanya. Om Cinung yang kemudian marah-marah ke kita gitu. "Ente tega banget gitu, tega banget anak lepas sendirian ya." Saya cuma cengar-cengir aja. Tega banget beneran itu. Tapi keren sih bisa bisa nyari nyari orang kemudian untuk minta tolong gitu, bisa alhamdulillah ketemu sama aku kayak gitu kan, seperti itu. Ya itu salah satu kurikulum Allah ya, kita nggak merancang seperti itu. Nah dari situ justru dia naik, naik keberaniannya. Waktu itu saya challenge, Kakak ada besoknya ada acara survival, yacht survival di Bandung, yacht survival yang ngadain Kebun Hanif waktu itu. Seminggu. Kamu mau nggak Kak, seminggu tapi nggak sama ayah sama bunda. Event pertama yang kemudian diikuti tanpa saya, tanpa ayah bundanya. Mau gitu. Jadi ayah cuma nganterin sama jemput ya, nanti ayah tinggal. Mau itu, mau. Nah, dari situ naik lagi levelnya, keberaniannya. Ya, level keberaniannya berani lagi. Kemudian begitu masuk usia 12 tahun, kita kasih hadiah. Kakak mau belajar pesawat, waktu itu lagi senang-senangnya dengan pesawat. Ke Garuda ya nanti sama sama temen ayah gitu di Garuda. Tapi syaratnya kamu tidak hanya kita belajar pesawat, tapi belajar semua transportasi yang ada di Jakarta. Mau? Mau gitu. Berapa hari kita range? 8 hari mau? Mau gitu. Tapi sendirian loh ya. Iya mau nggak apa-apa gitu. Sendirian. Mendekati hari H yang namanya bundanya itu udah deg-degan banget. Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Jadiin aja gitu. Kita udah ngontak nih teman-teman yang ada di Jakarta. Mulai dari yang pertama Om Eko di Ciledug, kemudian ke Cipondoh yang belajar di bandara selama 2 hari. Kemudian bergeser lagi, ketemu lagi sama teman-teman ayahnya gitu. Ada konten kreator, anak-anak muda ini ya. Nah ini anak-anak muda yang kemudian ekspor ekspor Jakarta, ekspor di kota. Kalau di hari ketiga dia belajar, hari pertama ketemu dengan keluarganya Om Eko, hari ketiga sampai keempat dia belajar tentang pesawat, hari kelima enam kelima enam tujuh gitu ya, itu belajar tentang bagaimana dia eksplor Jakarta. Nah ini anak-anak muda ini yang kemudian jadi kenal. Begitu pulang kita naikkan kereta eksekutif ya, berangkat naik bis, berangkat pulangnya naik kereta eksekutif. Itu pengalaman pertama sendirian naik kereta eksekutif sampai Purwokerto. Dan itu menambah rasa percaya diri dan harapannya adalah dari situ dia punya tanggung jawab, minimal bertanggung jawab sama diri sendiri. Nah ini ya, ini konsep tanggung jawab. Nah kemudian tadi selanjutnya penguasaan wilayah teritorial. Soft skill-nya apa? Penjelajahan, endurance, ketahanan, tafakur alam. Programnya kalau di usia 7 sampai 10 tahun naik gunung level mudah lah gitu. Ya, tentunya masih dampingin nih sama ayahnya nih. Kalau di mana? Di daerah Jawa Tengah sini ada namanya Gunung Perahu, eh, gunung apa namanya? Gunung Perahu yang pendek-pendek yang besok kita naik Gunung Kembang segala macam. Itu didampingin ayahnya tuh. Nah, kemudian ajak anak kalian jalan kaki. Mulai dari kelurahan, tahu kantornya, kemudian tahu kondisi lingkungannya. Di 11 tahun programnya adalah naik gunung level lanjutan. Ya naik yang memang lebih expert nih. Lebih expert di pendampingnya ya sama ayahnya, atau kalau ayahnya nggak sempat minta tolong sama pendamping. Kalau di Purbalingga di tempat kami di Gede Petualang Indonesia, kami berikhtiar membuat namanya sekolah petualang. Nah, sekolah petualang ini kemudian mengajak anak-anak yang masuk sekolah petualang ini bagaimana dia uh, belajar belajar kemandirian, belajar penguasaan wilayah teritorial. Nah, ini yang kemudian uh, ada ayahnya besok di bulan April kayaknya nanti ayah ayah sekolah petualang harus bareng nih sama anaknya fatherhood camp ya, gitu untuk memahami wilayah itu. Naik gunung level lanjutan, ajak anak keliling jalan kaki di wilayah kecamatan. Jadi jalan kaki wilayah kecamatan. Tahu pusat pemerintahan, tahu Koramil, tahu Polsek, tahu tempat-tempat apa namanya wilayah kantor kecamatan dan sebagainya. Indikatornya apa sih di usia ini 7 sampai 10 tahun menguasai denah dan keadaan minimal kelurahan.
membangun sense of belonging di lingkungannya. Ya kalau saya ngajarin LK, coba deh keliling keliling rumah sini. Kira-kira ada masalah apa di sini? Oh, sampahnya belum terkelola dengan baik. Nah, itu jadi karena melihat seperti itu, dia merasa oh karena belum beres, aku harus membereskan sampahnya dong, harus mulai memilah-milah dong, harus mulai mengelola dan sebagainya. Pahamkan sense of belonging. Kemudian di usia 11 sampai 14 menguasai denah dan keadaan minimal kecamatan dan membangun sense of belonging di lingkungannya dan mengembangkan ya. Ketika ada masalah, bukan hanya selesai di situ, tapi bagaimana problem solvingnya. Ya. Itu penguasaan teritorial dan kemudian tanggung jawab, solusi ya, solution maker dan problem solving. Ya tadi programnya sama sebetulnya, kasih uang jajan pekanan, tidak dibantu dalam menyiapkan buku sekolah, tinggalkan tadi 12 jam, 7-10 sama nih, 11 sampai 14 tahun, ini sama dengan kemandirian. Mengelola uang percayakan mengelola keuangan, mulai uang jajan, SPP dan keperluan sekolah, meninggalkan anak 24 jam dan melakukan perjalanan minimal 30 km untuk keperluannya dia ya. Nah, indikatornya apa? 7-10 mampu mengolah sumber daya kehidupan dan sekolah sama. Mampu mengolah 11 sampai 14 tahun mampu mengolah sumber daya kehidupan sekolah dan kemudian disediakan orang tua secara penuh. Ini konsep kemandirian dan tanggung jawab programnya sama. Ya, hanya di soft skill-nya kemudian yang berbeda. Menemukan solusi dan membuat keputusan. Kemudian selanjutnya adalah penerapan membaca, menulis dan berhitung. Ya. Soft skill-nya apa? Berbahasa, berhitung, logika, dan problem solving, menemukan solusi. Ya, jadi kalau seringkali kita memaksakan anak kita membaca gitu ya, membaca di usia TK gitu ya. Ya, mohon maaf ini teman-teman yang saya kadang-kadang mengkritisi ya, saya kadang mengkritisi teman-teman yang sudah memaksa anak kita di usia di bawah 6 tahun dipaksa membaca, ya kemudian dimasukkan ke lembaga lembaga bimbel gitu ya. Padahal coba dicek aja, anak-anak kita bisa membaca, bisa, ABCD bisa, kasih challenge ya. Usia kelas 1, 2, 3 kasih challenge. Kasih tantangan memberi bacaan sederhana, pahami isinya. Banyak anak-anak yang belum paham isi buku walaupun dia sudah bisa baca. Saya pernah mencoba riset sama Bunda Meta, kasih anak-anak usia SMP baca buku tentang Halo Balita. Bawa pulang ke rumah, besoknya kita diskusi. Saya nanya, sudah dibaca semua? Sudah ayah. Kemudian, tahu maksudnya enggak? Enggak gitu. Bisa baca bisa, tapi paham nggak isinya? Enggak bisa, enggak paham. Karena apa? Dia bisa baca, tapi belum saatnya bisa baca, dipaksa baca, pada akhirnya dia tidak bisa mengikat makna. Karena hanya sekedar bisa membaca. Ya. Ini yang kemudian seringkali seolah-olah kalau kita cepat anak kita sudah cepat membaca di usia TK, kemudian dia jadi anak pintar. Belum tentu. Maka kalau taksonomi belum kan mulai membaca, menghafalkan, kemudian memahami dan mengerti, kemudian menganalisis. Anak kita belum bisa menganalisis, belum bisa memahami, bahkan belum sampai menganalisis, belum bisa memahami si bacaan. Maka kemudian yang terjadi apa? Miskin literasi karena malas membaca. Bosen lah, dari kecil sudah diajari ABCD, calecun segala macam, begitu gedenya nggak cinta sama buku. Apa yang harus kita lakukan? Maka kenalkan anak kita, konsep pembacaan adalah apa namanya, story ya, read aloud, mulai dari 2 tahun, dibacakan cerita, kemudian read aloud, baru kemudian di usia 7 tahun, mulai dipahamkan dengan calisto. Tapi di usia-usia di 2 tahun, mulai 2 tahun, mulai dibacakan cerita tuh, bacakan buku, sesuai dengan gambar, bukan bicara tekstual ya, tapi bagaimana anak menumbuhkan imajinasi tentang buku tersebut. Maka harapannya dari situ anak kita menjadi cinta buku. Ya. Di 7-10 tahun logika dan nalar terhadap kondisi sekitar jadinya. Ya, kalau bisa membaca, itu tidak hanya sekedar membaca tekstual, tapi juga bisa membaca lingkungan. Iqra ya, jadi iqra. Di 11-14 tahun logika dan nalar terhadap kondisi sekitar mampu menganalisis dan menyusun solusi.
Ini taksonomi belum, sampai kemudian menghafal, memahami, kemudian menganalisa, mengevaluasi, kemudian yang terakhir mengkritik sesuatu hal. Ya. Programnya apa? Di usia 7 sampai 10 tahun, coba tantang anak-anak kita untuk membaca buku selama 30 hari dan presentasikan hasilnya seminggu sekali. Yang ringan-ringan aja bacaannya. Ya, ringan-ringan aja. Yang banyak gambarnya bisa jadi ya, banyak buku cerita ya, buku cerita bergambar yang banyak gambarnya daripada tulisannya. Nah, ini kita men-challenge anak-anak SMP juga malah dari push up di buku kelas yang buku Halo Balita itu. Ternyata belum bisa karena tidak terbiasa. Kemudian di usia 11 tahun sampai 14 tahun programnya apa? Tidak membaca saja. Menulis, menganalisa, membuat solusi dengan tema per pekan. Ini yang harus konsisten kita orang tuanya. Sinopsis buku yang dibaca, tulis gagasan original tentang suatu masalah. Tulis berita sosial yang paling update. Menulis fiksi. Ya, mulai SMP nih anak-anak LK lagi ditempel sama guru bahasa Indonesia untuk belajar menulis fiksi. Ini bukan fiksi ya, fiksi. Ini kemudian kepemimpinan, ya, leadership. Soft skill-nya adalah kepemimpinan, keumatan, dan kemanusiaan. Programnya apa? Sama nih. Naik gunung itu muncul leadership. Naik gunung, petualangan ya. Tidak hanya naik gunung. Petualangan itu menumbuhkan leadership. Kenapa naik gunung yang mudah aja? Kita nggak terlalu banyak alat kalau naik gunung. Maka programnya naik gunung. Kita nggak perlu panjat tebing, karena panjat tebing kita harus ada alat talinya. Kalau arung jeram, katakanlah bagi orang-orang yang tidak kalau di sekolah petualang kita menyediakan semuanya ya, naik gunung, panjat tebing, gua, kemudian arung jeram kita sediakan. Tapi kalau di rumah memang kalau gunung kan di mana-mana ada, ajaklah naik gunung. Tidak harus cita-citanya puncak. Tapi bagaimana ketika di gunung dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bertanggung jawab dengan apa yang dia bawa, bertanggung jawab kepada Allah dengan ibadah safar. Yang mengajari siapa? Ayahnya yang mengajari. Ya. Kemudian ini sama dengan teritorial, kan berkaitan tuh kepemimpinan dan teritorial. Hanya soft skill-nya yang berbeda. Memimpin, bicara keumatan, bicara kemanusiaan. Maka kalau anak-anak sudah berbicara kepemimpinan, kalau melihat ada musibah yang sekarang terjadi, ya melihat musibah dia pasti punya empati. Aduh, kalau aku udah gede mau tuh ke sana untuk jadi relawan. Ya, jadi relawan, atau kemudian aku bisa bantu apa ya gitu. Ini mulai seperti itu. Bicara kepemimpinan, keumatan, dan kemanusiaan. Siapa yang bisa melatih seperti ini? Ayahnya nih. Ya. Dan yang terakhir, karena kita bicara pemuda ya, manusia dewasa, bicara adalah bagaimana berkontribusi di peradaban. Ya, programnya apa? Coba kita mau program membaca karya tahun 90-an. Itu sastranya tinggi. Ya, 90-an itu sastranya tinggi. Nah, kalau sekarang cari deh fabel atau segala macam yang tahun 90-an. 30 hari dan ditulis oleh penulis kaliber nasional. Membuat tulisan dalam 30 hari minimal 10 lembar. Ini effortnya lumayan tinggi nih. Budaya, sejarah, dan falsafah lokal. Apakah terlalu tinggi? Enggak. Asal kita enggak underestimate sama anak kita. Di usia 11 sampai 14 tahun, coba cari karya 80-an. Ya. Selama 30 hari tulis yang ditulis oleh penulis kaliber nasional. Cari bukunya Buya Hamka, cari bukunya Tan Malaka. Ini berat nih sebetulnya. Kalau saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman penggiat literasi, dia membaca anak-anak SMP SMA nih, membaca karyanya Tan Malaka, Madilog segala macam itu ya. Nah sayangnya ini sayangnya nih, kadang-kadang kita kalau membaca hal seperti itu dianggap kita tuh kiri. Enggak sebetulnya. Itu konsep yang bagaimana membangun negara. Buya Hamka juga termasuk, keren itu. Pemikirannya kebangsaan. Nah, kemudian setelah itu ajak anak-anak kita membuat tulisan dalam 30 hari minimal 20 lembar. Budaya, sejarah, dan falsafah lokal. Seringkali kita lupa dengan sejarah. Kita bicara peradaban, tapi kita hanya berbicara masa depan.
Padahal sebelum masa depan kita punya masa lalu. Nah, masa lalu inilah yang kemudian kita harus menjadi starting point. Supaya kita tahu posisi kita sekarang di zaman apa. Kita mengambil kisah masa lalu kebaikannya, kemudian kita kembangkan untuk masa depan. Bicaranya kan seperti itu. Nah, ini seringkali kita lupa ini. Bicara peradaban, tapi kita nggak mau tahu dengan sejarah. Maka di bicara peradaban, soft skill-nya adalah baca sejarah, memahami adab, dan belajar sastra. Umar bin Khattab itu mengatakan, ajarkan anakmu sastra. Ya, ajarkan anakmu sastra. Supaya apa? Supaya tumbuh keberanian. Orang-orang sastra, orang-orang yang sastrawan itu, dia berani dan apa? Mengkritisi untuk kebaikan. Ya kalau sekarang momentum apa namanya mungkin ayah bunda yang sekarang viral Sukatani. Sukatani itu sastranya bagus. Sehingga kemudian ketika mengkritisi institusi itu bisa mengkritisi, berani mengkritisi, ya, berani mengkritisi. Cuma memang bahasanya terlalu vulgar. Tapi itu karena sastranya bagus, dia peka dengan kondisi kehidupan, maka dia berani mengkritisi. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya apa? Artinya anak kita siap untuk membangun sebuah peradaban, tentunya dengan potensinya masing-masing. Ya, tidak harus menjadi penyanyi, tidak harus menjadi apa namanya seorang yang suka membaca puisi, ya, artis segala macam enggak. Tapi bagaimana kita menjadi hamba Allah dan khalifatullah, menjadi wakilnya Allah di muka bumi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Seperti itu ayah bunda untuk kurikulum akil balik yang semoga bisa diterapkan ya. Mudah-mudahan ayah bunda di sini bisa open mind dengan konsep-konsep akil balik dengan konsep pendidikan basis fitrah, bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk berkontribusi ke Indonesia, ke peradaban Indonesia di masa depan. Bagaimana kita memberi sangu ke anak-anak kita untuk siap menjadi leader di masa depan. Mungkin seperti itu, ayah bunda. Terima kasih. Ada waktu mungkin untuk kita bisa sharing 1-2 hal yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Sementara seperti itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau apa namanya? Oh, Kai dan Alfie udah beli tiket kereta ya. Oh, siap Mas Hanun. Iya, Cak. Ayah baru buka ini. Oke, ada yang mau menyampaikan satu hal? Boleh raise hand? Ya, boleh raise hand atau boleh di kolom chat. Kalau tidak ada, mungkin cukup kali ya, udah hampir jam tengah 10 ya. Kalau tidak ada, boleh nanti kalau masih, oh silakan. Ini Mas Hanun ya? Oh Mas Hanun tepuk tangan, kirain raise hand. Siapa Hanunnya? Oke, Resen, salah oke. emot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ayahnya ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini pinjem device-nya Hanun. Siap. Oke, terkait dengan tadi penjelasan masalah konsep keuangan ya dengan usia di atas 15 tahun. Di 15 tahun. Tadi kan untuk yang masalah terkait dengan uang jajan, itu kan untuk anak usia 15 tahun sudah diharapkan untuk bisa mencari uang sendiri ataupun tidak diberikan uang jajan lagi, kasarnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk anak perempuan di usia 15 tahun juga diperlakukan hal yang sama? Karena dapat informasi dari tetangga itu kalau perempuan itu kan kita sebagai orang tua, sebagai walinya sampai dengan nanti dia menikah, seperti itu. Itu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayah Mas Hanun ya. Jadi yang namanya konsep akil balik memang ada dua hal di sini. Satu buat laki-laki, yang pertama laki-laki jelas untuk siap menjadi pemimpin rumah tangga. 15 tahun sudah lepas dari orang tuanya. Ya. Nah, tapi dalam kurikulumnya sama dengan laki-laki, anak perempuan juga dipahamkan itu kemandiriannya juga. Dipahamkan kemandiriannya apa? Karena suatu saat dia akan menjadi ibu rumah tangga. Secara teritorial mungkin berbeda ya, tapi kalau bicara kemandirian, siap menjadi ibu rumah tangga. Kalau laki-laki siap menjadi pemimpin, kalau perempuan siap menjadi ibu rumah tangga. Nah, tanggung jawab orang tua ke anak laki-laki sama perempuan memang berbeda. Kalau anak laki-laki, tanggung jawabnya 15 tahun sudah lepas tuh. Harusnya ya, sudah lepas anak laki-laki. Kalau anak perempuan sampai kapan? Sampai dia menikah. Ya, secara hukum Islam juga anak perempuan jadi tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah. Begitu kobil tuh nikahan, nah itu baru pergantian wali, bahwasannya begitu menikah, rekening rezekinya pindah ke suaminya, ke walinya pindah ke suaminya. Semua hal yang tadi berkaitan dengan ayahnya semuanya diserahkan ke suaminya. Seperti itu ayahnya Mas Hanun. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, ya. Terima kasih penjelasannya, ya. Sama-sama ya. Iya. Ada lagi? Oke, baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu ya. Sudah jam menjelang tanggal 10. Enggak, ternyata lama juga ya. Ngomongnya lama juga. Terima kasih atas atensinya ya Bunda semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bisa menjadi starting point-nya kita untuk mengakilkan anak-anak kita, terutama teman-teman yang nantinya ikut youth camp, Fitrah Youth Camp di Gereja Bethel Indonesia. Ini salah satu ikhtiar kita bersama ya, ikhtiar kita bersama supaya apa? Supaya generasi bangsa kita itu ready, siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sekali lagi tahun 2030 itu Indonesia mengalami fase bonus demografi. Dan Indonesia harapannya di 2045 adalah masuk Indonesia emas. Jangan sampai istilah Indonesia cemas itu keluar. Harapannya kan kayak gitu ya. Jangan sampai juga bonus demografi menjadi bencana demografi karena kita tidak aware dengan kepengasuhan kita, terutama untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang akil. Seperti itu, sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas dalam saya menyampaikan. Sampai jumpa di tanggal 21 bagi teman-teman bagi ayah bunda yang mengantarkan anak-anaknya di Fitrah Youth Camp ke Gereja Bethel Indonesia. Dan sekali lagi mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, saya izin